Halo Mas Bro, kita lanjut dengan kutipan tentang Dhammapada. Kata-kata terakhir Gautama Sang Buddha di bumi adalah, jadilah cahaya bagi dirimu sendiri. Jangan mengikuti orang lain, jangan meniru. Karena meniru, mengikuti, menciptakan kebodohan. Dirimu dilahirkan dengan potensi kecerdasan yang luar biasa. Dirimu dilahirkan dengan cahaya di dalam dirimu. Dengarkan suara kecil dan lembut di dalam dirimu, dan suara itu akan membimbingmu. Tidak ada orang lain yang bisa membimbingmu. Tidak ada orang lain yang bisa menjadi model bagi hidupmu, karena dirimu unik. Tidak pernah ada orang yang persis seperti dirimu. Dan tidak akan pernah ada orang yang persis seperti dirimu. Kemuliaan dan keagungan dirimulah yang membuat dirimu benar-benar tak tergantikan, bahwa dirimu hanyalah dirimu sendiri, dan bukan orang lain. Orang yang mengikuti orang lain, menjadi palsu, semu, mekanis. Ia mungkin tampak sangat suci di mata orang lain, tetapi jauh di dalam, ia sama sekali tidak cerdas, dan tidak lebih dari itu. Ia mungkin memiliki karakter yang sangat terhormat, tetapi itu hanya permukaannya, bahkan tidak sedalam kulitnya. Ukirlah sedikit dirinya, dan dirimu akan terkejut bahwa di dalam dirinya, ia adalah orang yang sama sekali berbeda, kebalikan dari penampilannya. Dengan mengikuti orang lain, dirimu bisa menumbuhkan karakter yang indah. Tetapi dirimu tidak bisa memiliki kesadaran yang indah. Dan kecuali dirimu memiliki kesadaran yang indah, dirimu tidak akan pernah bisa bebas. Dirimu bisa terus mengubah penjaramu, dirimu bisa terus mengubah ikatanmu, perbudakanmu. Dirimu bisa menjadi seorang Hindu, Muslim, Kristen, Jaina, itu tidak akan membantumu. Menjadi seorang Jaina berarti mengikuti Mahavira sebagai model. Padahal, tidak ada seorang pun yang sama seperti Mahavira, dan tidak akan pernah bisa sama seperti itu. Mengikuti Mahavira, dirimu akan menjadi entitas palsu. Dirimu akan kehilangan semua realitas. Dirimu akan kehilangan semua ketulusan. Dirimu akan tidak jujur pada diri sendiri. Dirimu akan menjadi buatan, tidak alami, dan menjadi buatan, menjadi tidak alami, adalah jalan orang-orang yang biasa-biasa saja, orang-orang bodoh, orang-orang tolol. Buddha mendefinisikan kebijaksanaan sebagai hidup dalam cahaya kesadaranmu sendiri. Dan mendefinisikan kebodohan sebagai mengikuti orang lain, meniru orang lain, menjadi bayangan bagi orang lain. Master sejati menciptakan master, bukan pengikut. Master sejati melemparkan dirimu kembali ke dirimu sendiri. Seluruh upayanya adalah untuk membuatmu mandiri darinya, karena dirimu telah bergantung selama berabad-abad. Dan itu tidak membawamu kemanapun. Dirimu masih terus tersandung dalam kegelapan malam jiwa. Hanya cahaya di dalam dirimu yang bisa menjadi matahari terbit. Master palsu membujukmu untuk mengikutinya, menirunya, menjadi hanya salinan karbonnya. Master sejati tidak akan membiarkanmu menjadi salinan karbon, ia ingin dirimu menjadi yang asli. Ia mencintaimu, bagaimana ia bisa membuat dirimu menjadi peniru? Ia memiliki belas kasih untuk dirimu, ia ingin dirimu sepenuhnya bebas dari semua ketergantungan eksternal. Namun, manusia biasa tidak ingin bebas. Ia ingin bergantung. Ia ingin orang lain membimbingnya. Mengapa? Karena dengan begitu, ia bisa melemparkan seluruh tanggung jawab ke pundak orang lain. Dan semakin banyak tanggung jawab yang dirimu lemparkan ke pundak orang lain, semakin kecil kemungkinanmu untuk menjadi cerdas. Tanggung
tantangan dari bertanggung jawablah yang menciptakan kebijaksanaan. Seseorang harus menerima kehidupan dengan segala masalahnya. Seseorang harus menjalani hidup tanpa perlindungan. Seseorang harus mencari dan menemukan jalannya sendiri. Hidup adalah kesempatan, tantangan, untuk menemukan diri sendiri. Namun, orang bodoh tidak ingin menempuh jalan yang sulit, orang bodoh memilih jalan pintas. Ia berkata pada dirinya sendiri, Buddha telah mencapai, jadi mengapa aku harus repot-repot? Aku hanya akan memperhatikan perilakunya dan menirunya. Yesus telah mencapai, jadi mengapa aku harus mencari dan menemukan? Aku bisa menjadi bayangan bagi Yesus. Aku bisa terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Namun, bagaimana dirimu akan menjadi cerdas dengan mengikuti orang lain? Dirimu tidak akan memberi kecerdasanmu kesempatan untuk meledak. Ia membutuhkan kehidupan yang menantang, kehidupan yang penuh petualangan, kehidupan yang tahu bagaimana mengambil risiko, dan bagaimana memasuki hal yang tidak diketahui, agar kecerdasan bisa muncul. Dan hanya kecerdasan yang bisa menyelamatkanmu. Tidak ada orang lain, hanya kecerdasanmu sendiri, ingatlah, kesadaranmu sendiri, yang bisa menjadi nirwanamu. Jadilah terang bagi dirimu sendiri, dan dirimu akan menjadi bijak. Biarkan orang lain menjadi pemimpinmu, pembimbingmu, maka dirimu akan tetap bodoh. Dan dirimu akan terus kehilangan semua harta dari kehidupan yang seharusnya menjadi milikmu. Dan bagaimana dirimu bisa memutuskan bahwa karakter orang lain adalah karakter yang tepat untuk dirimu ikuti? Seorang Buddha hidup dengan caranya sendiri. Seorang Mahavira dengan caranya sendiri, seorang Yesus tetap berbeda. Seorang Muhammad adalah Muhammad, dia bukan Mahavira. Siapa yang akan dirimu ikuti? Apakah dirimu akan memutuskan hidupmu, takdirmu, hanya dengan kebetulan dari kelahiran? Maka dirimu akan tetap menjadi tidak disengaja, dan orang bodoh hidup dengan tidak disengaja. Orang bijak tidak pernah hidup dengan kebetulan. Dia tidak menjadi seorang Hindu, karena dia lahir dalam keluarga Hindu. Dia tidak menjadi seorang Kristen, karena orang tuanya beragama Kristen. Dia tidak menjadi seorang komunis karena dia lahir di Rusia. Dia mencari, dia bertanya. Hidup adalah ziarah yang sangat indah, tetapi hanya bagi mereka yang siap untuk mencari dan menemukan. Yesus berkata, carilah dan kamu akan menemukan, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu, ketuklah dan pintu akan dibukakan bagimu. Dia tidak mengatakan untuk mengikuti, meniru. Dia tidak mengatakan, jadilah seorang Kristen, dan pintu akan dibukakan bagimu. Dia tidak mengatakan, aku telah mengetuk pintu, dan membukanya untukmu. Ia berkata, ketuklah, maka pintu-pintu akan dibukakan bagimu. Dan setiap orang harus mengetuk, karena setiap orang harus masuk melalui pintu yang berbeda. Manusia itu unik. Manusia adalah individu. Inilah kemuliaanmu. Jangan menyangkalnya. Jika tidak, dirimu akan tetap bodoh. Itu tidak berarti jangan belajar dari para Buddha, dari mereka yang telah tercerahkan. Belajarlah, seraplah semangatnya. Minumlah dari mata air mereka, mata air kegembiraan yang segar. Beradalah di antara mereka, selaraskan diri dengan musik batin mereka, dengarkan harmoni mereka, dan penuhilah dengan kegembiraan yang besar, bahwa seorang manusia sepertimu, sama seperti dirimu, telah mencapainya, sehingga dirimu juga bisa mencapainya.
Jadilah gembira bahwa seorang manusia sepertimu, yang terbuat dari darah dan tulang, telah tercerahkan, sehingga dirimu juga bisa tercerahkan. Seorang Buddha tidak harus diikuti, melainkan dimengerti. Seorang Buddha tidak harus ditiru, melainkan didengarkan dalam keheningan yang luar biasa, cinta, kepercayaan. Dan semakin dirimu mengerti seorang Buddha, semakin dirimu akan merasa bahwa ia berbicara bukan dari luar, melainkan dari dalam, dari inti keberadaanmu. Dia adalah cermin yang memantulkan wajah aslimu, tetapi dia hanyalah cermin. Semua master besar adalah cermin, mereka memantulkan wajah aslimu. Jangan melekat pada cermin, cermin bukanlah wajahmu. Sutra-sutra Buddha ini sangat berharga. Pelajarilah dengan saksama. Dan ketika aku mengatakan, pelajarilah dengan saksama, yang aku maksud adalah jangan berada dalam suasana argumentatif. Itu bukanlah cara mendengarkan. Jadilah dalam suasana reseptif, jadilah feminin. Jangan waspada, jangan defensif. Jangan bersembunyi di balik baju zirah. Jangan bawa pikiranmu untuk menafsirkan apa yang sedang dikatakan. Sisihkan pikiran, dan biarkan hati menari dengan sutra-sutra ini. Itulah yang aku maksud ketika aku mengatakan, dengarkan dengan saksama. Biarkan hati bersukacita, dan dalam kegembiraan itu, ada jenis pemahaman yang sama sekali berbeda, bukan dari intelek melainkan dari kecerdasan. Dirimu tidak akan menjadi berpengetahuan, jika dirimu mendengarkan dari hati. Dirimu akan menjadi lebih bijaksana. Jika dirimu mendengarkan dari kepala, pendengaranmu akan terdistorsi, karena semua prasangkamu akan bercampur dengannya. Dan semua kesimpulan a priorimu akan menjadi gangguan. Dan pikiranmu akan memberi warnanya sendiri pada apa yang dikatakan kepadamu. Pertama-tama, dirimu tidak akan mendengarkan apa yang dikatakan. Pikiranmu akan membuat keributan, dan dirimu akan mendengarkan keributanmu sendiri. Kedua, apapun yang dirimu kumpulkan, akan menjadi pengetahuan, bukan kebijaksanaan. Pengetahuan itu dangkal, tidak mendalam, tidak bisa mendalam. Pengetahuan adalah cara untuk menyembunyikan ketidaktahuanmu, pengetahuan tidak menghancurkannya. Kebijaksanaan adalah cahaya, ia menghilangkan kegelapan. Namun, kebijaksanaan selalu ada di hati, ingatlah, ia tidak pernah ada di kepala. Ketika dirimu datang kepada seorang Buddha, lupakan semua tentang kepalamu. Itu adalah pendekatan yang sama sekali berbeda terhadap keberadaanmu melalui hati. Dengarkan melalui detak jantung, jadilah selaras, seolah-olah dirimu sedang mendengarkan musik yang luar biasa. Itu adalah musik yang luar biasa. Sutra-sutra ini adalah puisi yang paling agung, puisi tentang keberadaan yang paling hakiki. Sutra-sutra ini adalah bunga teratai yang lahir di danau kesadaran seseorang yang telah terbangun. Dengarkan dengan penuh perhatian, meditatif, penuh kasih, dengan kepercayaan yang mendalam, dan dirimu akan memperoleh manfaat yang sangat besar, terberkati. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.